Pemirsa, pada segmen kali ini kita akan bincang-bincang santai dengan salah satu warga yang kebetulan warga ini masih muda, produktif, dan sedang konsen di budidaya ikan lele bersama Mas Yusji. Gimana kabarnya Mas Yusji? Sehat? Sehat. Pasti sehat ya, karena Sehat, selalu makan lele ya, bernutrisi ya. Ya, saya tadi coba keliling, ternyata banyak ya. Berapa ini tempat lelenya? Berapa? Sementara ada 9. 9 apa kota istilahnya? Ya, 9 kolam. 9 kolam ya, 9 kolam. Sejak berapa tahun Mas Yusji sudah bergelut di bisnis budidaya ikan lele ini? Sekitar 3 tahun berjalan. 3 tahun berjalan ya. Ya. Dari mana awalnya muncul ide kok mau membudidaya ikan lele? Sedangkan di daerah sini kan jarang pada waktu itu. Kalau ide-idenya itu awal dari lama, artinya lama sudah. Cuma temen, karena yang dipikirkan dari dulu itu pemasaran, terus dari segi bibit mana akan dapat bibit, terus ketika panen kemana akan kita jual. Jadi kalau sendirian sulit rasanya. Nah, terus berselang beberapa bulan ada lagi teman, terus nambah akhirnya terjadilah sebuah komunitas ya. Ketika terjadi sebuah komunitas, maka kita sama-sama budidaya lele. Jadi cara mendapatkan bibitnya dan menjualnya sudah mudah dengan komunitas itu ya. Sebenarnya apa yang susah dari budidaya ikan lele itu, Mas? Untuk pertama, kita belum tahu tentang macam-macam penyakit, tentang porsi pakan, terus tentang seberapa besar habisnya pakan dan seberapa besar juga pertumbuhan pada lele. Itu yang harus kita ketahui. Butuh waktu ya? Ya, butuh waktu. Kalau per 100 bibit ikan lele itu kira-kira berapa menghabiskan pakan itu? Kalau sampai panen? Kalau sampai panen sebenarnya begini. Gimana kalkulasi pakan dan lele itu? Kalau masalah kalkulasi pakan dan lele itu semasih setara dengan pakan, dalam artian kita tebar sebanyak 2 kilo, katakanlah 2 kilo dulu. Menghabiskan pakan 30 kilo dengan bibit 2 kilo, maka kita di akhir itu mendapatkan 32 kilo, itu untung ya. Dalam artian pakan itu tidak terbuang dengan cuma-cuma. Maksudnya begini kan, kita tebar 2 kilo kan, 2 kilo ya. Nah, menghabiskan pakan 30 kilo. Jadi 2 kilo ditambah 30 kilo. Maka jumlah akhirnya 32 kilo. Jadi kalau mentok di 32 kilo, maka itu aman. Aman ya? Aman. Artinya hasil dari pengeluaran pembelian bibit dan pakannya itu. Itu ya mungkin yang harus diketahui bagi pertama itu peternak lele ya. Jadi di awal-awal itu yang gagal, tidak bisa mengkalkulasi antara pakan dan bibit ya. Terus yang penyakit tadi katanya? Kalau yang penyakit itu banyak. Faktor apa penyakit terjadi itu? Faktor alam, termasuk hujan, cuaca, dari cuaca itu. Cuaca buruk, hujan panas, itu biasanya banyak menimbulkan penyakit. Tapi yang terserang penyakit tersebut itu biasanya di teman-teman yang kesulitan air. Jadi airnya hasil fermentasi. Kalau air ngalir terus aman. Aman ya? Aman. Produksi lelenya juga bagus ya? Bagus, sehat, bagus. Gitu. Jadi intinya air juga ya sangat berpengaruh ya. Air memang pertama buat. Rata-rata pada umumnya penyakit apa yang menyerang lele itu sehingga mati kan pasti ya? Kan pasti mati kalau kena penyakit lele itu. Nggak sakit ya? Kebanyakan itu penyakitnya kembung. Kembung itu ada beberapa macam kembung sebenarnya. Terus ada sirip merah istilahnya, ada Aeromonas
dan banyak lagi sebenarnya tentang penyakit-penyakit itu. Cuma yang memang yang paling mudah terserang penyakit itu ketika airnya sudah mulai rusak. Ketika air rusak itu, maka pH menurun, juga suhu akan berubah. Berapa waktu air yang harus diganti itu agar tetap sehat dan tidak rusak? Berapa hari? Itu sebenarnya tergantung banyaknya tebar. Tergantung kepadatan kita tebar. Kalau istilahnya tebar ekstrim, maka harus ekstrim juga pemeliharaannya. Kalau santai, tebarnya sedikit, ya aman-aman saja kita santai. Tebar ekstrim itu gimana, Mas? Kalau tebar ekstrim itu bisa jadi per meter kubiknya itu sekitar 1.500. Oh, idealnya berapa? 500. 500 itu kalau 1.500 tebar ekstrim namanya. Iya, ekstrim. Oh, itu harus juga cara perawatannya berbeda ya. Ada cara tertentu sebenarnya. Oke, ada cara tertentu juga ya. Tapi kalau inti dari perawatan itu air dan penyakit itu ya. Iya. Kalau penjualan nggak susah, Mas? Sementara ini belum. Belum ya? Belum susah. Rata-rata permintaan dari mana kalau sudah panen? Kita di Ganding itu bisa dikatakan menguasai pasar se-Madura. Oh, masa ya? Iya. Dari bibit. Faktornya apa? Bibit dan apa? Dan hasil panennya itu ya? Iya. Bibit itu banyak yang ngambil dari Ganding, terus ketika panen juga teman-teman banyak yang beli. Nggak beli ya. Jadi pemasaran sebenarnya sudah nggak susah sekarang. Nggak susah untuk kali ini. Nah, bagi pemula, Mas Yusdi, bagi pemula, Anda kan pernah jadi pemula dulu. Itu gimana cara tips agar mereka sukses? Pertama itu gampang-gampang susah ya. Iya. Kita dididik dari awal itu ketika mulai pertama tebar, ketika 6 hari, 1 minggu lah katakanlah, kita adakan sampel. Jadi kita mengambil beberapa ekor lele, ditimbang. Nah, berapa tambahnya dari mulai kita tebar. Jadi per 10 ekor sudah berapa tambahnya, apakah sesuai dengan habisnya pakan. Jadi uji coba dulu ya. Uji coba dulu. Dari segi berat kita ukur, dari segi panjang juga kita ukur, maksudnya pertumbuhannya.